dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins. Singkat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, supaya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat, mari kita bernyanyi menggunakan gerakan ya. Nah, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Tangan ke depan, kita dada-dada. Tangan ke samping, kita goyang-goyang. Tangan mengepal, kita bilang siap. Tangan begini, kita bilang oke. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagaimana anak-anak? Hari ini tentunya kita lebih siap dan lebih semangat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu mereview tema 1 dan tema 2 untuk mata pelajaran IPS dan SPDB. Nah, sekarang anak-anak menyiapkan bukunya, kemudian menyiapkan alat tulisnya. Lalu kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tematik tentang review tema 1 dan tema 2 tentang IPS dan SPDB. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kondisi geografis wilayah Indonesia. Kedua, tentang kekayaan keragaman Indonesia. Ketiga, jenis-jenis ekonomi. Keempat, kenampakan alam dan buatan. Kelima, gambar cerita dan ilustrasi. Keenam, tangga nada mayor dan minor. Ketujuh, tentang properti tari. Dan yang terakhir, karya gambar cerita dan sketsa. Nah, kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga wilayah Indonesia berada pada posisi silang. Tentunya hal ini memiliki arti penting kaitannya dalam iklim ataupun perekonomian. Kemudian dampak letak geografis bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Kedua, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Ketiga, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kekayaan alam di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam di Indonesia, yaitu hutan, kemudian ada laut, selanjutnya minyak bumi, selanjutnya gas alam, dan batu bara. Nah, selanjutnya mengidentifikasi kekayaan keragaman Indonesia. Indonesia memiliki 714 suku dan memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Contohnya yaitu ada suku Batak, suku Asmat, suku Dayak, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tentunya ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, dan masih banyak lagi. Kemudian kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam merupakan segala sesuatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi secara alamiah, baik di laut ataupun di darat. Kemudian kenampakan buatan. Kenampakan buatan, kenampakan yang terjadi akibat perbuatan manusia,
untuk kepentingan hidup manusia. Untuk kenampakan alam, contohnya yaitu ada laut. Untuk kenampakan buatan, yaitu ada bendungan. Kenampakan alam selanjutnya, yaitu contohnya gunung. Kemudian kenampakan buatan, contohnya sawah. Nah, kemudian ada dua, yaitu flora dan fauna. Flora adalah macam-macam tumbuhan. Untuk fauna adalah berbagai macam hewan. Nah, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu flora di Indonesia Barat, flora di Indonesia Tengah, dan flora di Indonesia Timur. Flora di Indonesia Barat meliputi berbagai jenis tanaman tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Untuk flora Indonesia Tengah meliputi tumbuhan yang terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Untuk flora Indonesia Timur meliputi tumbuhan yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Kemudian jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Contohnya yaitu ada usaha pertanian. Kemudian industri kecil, selanjutnya usaha perdagangan, dan usaha jasa. Jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Contohnya ada firma, kemudian persekutuan komanditer, selanjutnya perseroan terbatas, ada BUMN, dan koperasi. Nah, setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, ada yang sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, dan sebagai tenaga medis. Sebagai makhluk sosial maupun ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang lain. Berikut ini merupakan cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Apakah anak-anak ada yang tahu? Nah, yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Selanjutnya, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dan yang keempat, menjunjung tinggi setiap jenis usaha pekerjaan yang dilakukan orang lain. Selanjutnya adalah gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Fungsinya adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan. Contohnya yaitu ada kartun, komik, dan karikatur. Nah, berikut ini langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, ide atau gagasan. Kemudian, membuat sketsa. Dan yang ketiga, melakukan pewarnaan. Nah, berikut ini contoh langkah gambar ilustrasi. Seperti ini anak-anak gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi terbagi atas beberapa jenis. Ada gambar realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Untuk yang pertama, gambar realis adalah gambar yang dibuat dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar dibuat sama dengan objek aslinya, seperti contoh ini anak-anak. Kemudian yang kedua, karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Dalam gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Bentuknya seringkali terlihat lucu atau aneh. Seperti ini anak-anak.
Lucu bukan untuk gambar karikatur? Selanjutnya adalah kartun. Apakah anak-anak pernah melihat kartun? Tentunya semua pernah ya. Kartun adalah gambar yang mengandung humor. Gambar kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa manusia atau hewan. Seperti ini anak-anak, contoh kartun. Kemudian gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Motif-motif hias pada gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief, dan candi. Ini adalah contoh gambar dekoratif ya anak-anak. Kemudian selanjutnya membuat cover atau sampul buku. Apakah anak-anak pernah melihat cover atau sampul buku? Tentunya anak-anak pernah melihatnya ya. Nah, cover buku atau sampul buku merupakan contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis. Ciri-ciri cover atau sampul buku yang baik adalah yang pertama, menggunakan huruf yang menarik perhatian. Kedua, pastikan warna sampul dengan huruf itu kontras. Ketiga, gunakan gambar yang menarik. Keempat, menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Kelima, ada judul, pengarang, dan nama penerbit. Tentang tangga nada mayor dan minor. Nada mayor bersifat riang. Ciri-cirinya dinyanyikan dengan riang, bersemangat, dan diawali dan diakhiri nada do. Contoh lagunya adalah Garuda Pancasila, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung. Untuk nada minor, ciri-cirinya bersifat sedih. Dinyanyikan dengan khidmat, bersifat sedih, dan kurang semangat. Diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagunya adalah Syukur, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Indonesia Pusaka. Kemudian properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan tari. Contohnya, tari topeng menggunakan properti topeng, tari kipas menggunakan properti kipas, tari lilin menggunakan properti lilin. Tujuannya yaitu untuk menambah nilai keindahan tarian yang ditampilkan. Kemudian menari menggunakan properti dengan memperhatikan pola lantai. Berbagai macam pola yaitu pola lantai lurus, ada pola lantai zigzag, pola lantai lengkung, dan pola lantai melingkar. Kemudian karya gambar cerita dan sketsa. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Berikut ini adalah contoh karya gambar cerita dan sketsa. Ini adalah gambar cerita dan ini adalah sketsa. Cerita bergambar. Langkah-langkah membuat gambar pada cerita bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Kemudian, mempelajari isi cerita. Selanjutnya, mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam cerita, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Selanjutnya, menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Dan membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Selanjutnya, silahkan anak-anak mengunduh worksheet yang ada di website e-learning Teladan. Kerjakan dengan baik ya, karena di Teladan semua anak itu hebat. Nah, bagaimana anak-anak? Materinya mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang yang pertama, kondisi geografis wilayah Indonesia.
Kedua, kita belajar identifikasi kekayaan dan keragaman Indonesia. Ketiga, kita belajar jenis-jenis ekonomi. Keempat, tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Kelima, gambar, cerita, dan ilustrasi. Keenam, tangga nada mayor dan minor. Ketujuh, properti tari. Kemudian yang terakhir, karya gambar cerita dan sketsa. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan worksheet yang ada di website e-learning Teladan. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan, berbakti kepada kedua orang tua, karena di Teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Nahtatim ilhamdallah, alhamdulillah. Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.